Baiklah, kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu kata sambutan dari Ibu Kepala SMP Negeri Binaan Khusus Kota Dumai, Ibu Husnal Hayati, SPD MPD. Kepada Ibu dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Siang, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang terhormat narasumber pada siang hari ini, Ibu Sri Misriati dan Ibu Leli Hidayati, yang kami hormati Bapak Ibu peserta webinar pada siang ini. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana siang ini, detik ini Allah masih beri kita nikmat yang apabila kita hitung maka tidak akan sanggup kita menghitungnya. Salawat beriring salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan selalunya kita bersalawat kepada mendapatnya. Amin. Alamin. Terima kasih saya ucapkan kepada panitia komunitas belajar Binsus Bergerak atas kegiatan siang hari ini. Semoga nantinya berjalan lancar tanpa ada kendala apapun. Dan terima kasih juga nanti kepada Ibu narasumber, Ibu Sri dan Ibu Leli, sudah bersedia untuk menjadi narasumber pada kegiatan siang ini. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta webinar menyempatkan waktu, meluangkan waktu untuk mengikuti webinar ini yang tentunya pastinya banyak ilmu yang bermanfaat yang akan kita dapatkan nantinya, dan ini juga merupakan program pemerintah, dan alhamdulillah SMP Negeri Binaan Khusus merupakan SMP atau sekolah yang melaksanakan atau terintegrasi program pemerintah Sekolah Siaga Kependudukan, ya. Jadi yang disingkat dengan SSK. Baik, Bapak Ibu, nanti informasi atau materi yang akan disampaikan oleh Ibu narasumber kita mohon dicatat ya untuk mengikat ilmu yang kita dapatkan, dan tentunya ilmu ini akan diterapkan oleh Bapak Ibu di dalam kegiatan pembelajarannya, dan ini terintegrasi di dalam pembelajaran, dan tentunya juga bahwa jika ini terintegrasi di dalam pembelajaran tentu ada administrasi berupa RPP yang harus kita integrasikan Sekolah Siaga Kependudukan materi ini di dalam pembelajaran Bapak Ibu. Bagaimana nanti prosesnya? Ibu-ibu narasumber kita akan menjelaskan dan menginformasikan. Jadi dari webinar ini diharapkan Bapak Ibu semua nanti membuat RPP yang terintegrasi materi sekolah siaga kependudukan. Dan ini kita tunggu sampai batas waktu hari Jumat ke depannya. Jadi diberi waktu 1 minggu untuk Bapak Ibu menyiapkan perangkat yang berhubungan dengan atau mengintegrasikan sekolah siaga kependudukan ini di dalam perangkat pembelajaran Bapak Ibu, baik itu RPP maupun modulnya. Dan sekolah siaga kependudukan ini tentu tidak akan bisa berjalan tanpa dukungan dan andil dari Bapak Ibu semuanya. Jadi saya berharap kita semua saling bekerja sama, saling bahu-membahu untuk mensukseskan program pemerintah terkait sekolah siaga kependudukan. Demikian saja Bapak Ibu, kami berharap nanti
Ibu narasumber kita akan menjelaskan lebih detail apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita programkan ke depannya terkait sekolah siaga kependudukan. Demikian saja dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan webinar terkait sekolah siaga kependudukan SMP Negeri Binaan Khusus Kota Dumai dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baiklah, sampailah kita di acara ini yang akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Witria Evilia. Kepada Ibu Witria, disilakan. Terima kasih Bu Eka. Baiklah Bapak Ibu, saya selaku moderator akan membantu kegiatan kita pada siang hari ini. Narasumber kita bernama yang pertama yaitu Ibu Misriati sebagai guru BK dan Ketua SSK SMP Negeri Binaan Khusus Dumai. Dan narasumber kita yang kedua yaitu Ibu Leliana sebagai guru BK dan Sekretaris dari SSK SMP Negeri Binaan Khusus Kota Dumai. Baik Bapak Ibu, untuk tidak memperpanjang, kita lanjutkan saja kepada Ibu Misri. Saya persilakan, saya beri waktunya itu selama 20 menit. Kepada Ibu Misri dipersilakan. Ya, terima kasih Ibu Witria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Siang Bu. Siang Ibu. Alhamdulillah sehat ya Bapak Ibu kabarnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya baik Bapak Ibu yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri Binaan Khusus Kota Dumai, yang kami hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf tata usaha yang hadir pada webinar kita siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu dalam libur juga mengikuti webinar. Semangat sekali, luar biasa untuk SMP Binaan Khusus Kota Dumai. Hapus dulu lah untuk kita semua. Ya, Bapak Ibu, sebelumnya saya di sini berbagi terkait informasi sekolah siaga kependudukan. Mungkin sebelumnya Ibu Eka bisa di-share screen-nya. Ya, kan? Ya, sambil menunggu Ibu Irda share screen-nya, Bapak Ibu di SMP Negeri Binaan Khusus Kota Dumai ini pernah tidak melihat tulisan, kalau mendengar sudah ya, saat ini juga kan sekolah siaga kependudukan. Kalau pernah melihat tulisan sekolah siaga kependudukan, sudah pernah belum Bapak Ibu? Di sekolah kita. Seperti apa? Pernah. Tulisan sekolah siaga kependudukan. Oh, pernah Ibu Noli ya tadi ya. Kira-kira di mana itu letaknya Bapak Ibu? Sekolah siaga kependudukan, tulisannya. Di depan pustaka, Bu Sri. Iya, betul sekali Bu Mary. Di plang depan ya, di plang sekolah depan kita. Di sana tertulis bahwa SMP Negeri Binaan itu selain sebagai sekolah satuan menuju ramah anak, juga sebagai sekolah siaga kependudukan. Nah, pada hari ini kita akan mencoba untuk berbagi informasi terkait dengan sekolah siaga kependudukan. Tapi sebelumnya ada informasi dulu Bapak Ibu. Jadi sekolah di SMP Binsus ini, SSK-nya sendiri, kita sudah memiliki SK penunjukan dari wali kota itu tahun 2017. Saat itu hanya 10 sekolah saja Bapak Ibu. Nah, sampai di sekarang di tahun 2023 ini sekolah siaga kependudukan di Kota Dumai itu
Oke, Bu. Maaf Bapak Ibu. Jadi tadi di sekolah siaga kependudukan di Kota Dumai itu sudah ada 40 sekolah, tetapi yang SSK paripurna itu hanya mahasiswa, yaitu SMP Negeri 2 Dumai dan juga SMA Negeri 5 Dumai. Jadi PR untuk kita bersama Bapak Ibu, mudah-mudahan di akhir tahun ini karena kita juga ada pengisian monitoring dan evaluasi, mudah-mudahan kita bisa memperoleh SSK paripurna yang dari provinsi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, lanjut Ibu Eka. Iya, Ibu Eka minta tolong di slide show-kan. Nah, jadi Bapak Ibu, sebenarnya apa sekolah siaga kependudukan itu? Jadi sekolah siaga kependudukan adalah sekolah yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga ke dalam beberapa mata pelajaran, di mana di dalamnya terdapat pojok kependudukan. Ya, di sekolah kita sudah ada ya Bapak Ibu pojok kependudukan. Untuk lebih lanjutnya lagi nanti untuk pojok kependudukan ini akan dijelaskan oleh rekan saya Ibu Leliana Hidayati. Kemudian juga muatan lokal sebagai salah satu sumber belajar peserta didik dalam upaya pembentukan generasi berencana. Jadi Bapak Ibu, ada 3 pilar penting di sekolah siaga kependudukan. Yang pertama yaitu adanya RPP yang terintegrasi dengan materi kependudukan. Kemudian yang kedua adalah adanya area pojok kependudukan sebagai sumber belajar untuk siswa. Dan yang ketiga adalah adanya seluruh kegiatan kesiswaan atau seluruh kegiatan siswa, baik itu yang intra maupun yang ekstrakurikuler. Semuanya itu nanti larinya akan ke sekolah siaga kependudukan, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini yang kita lanjutkan Ibu Eka. Lalu sebenarnya apa yang melatar belakangi sekolah siaga kependudukan ini? Ibu Eka dilanjutkan. Ya. Jadi latar belakang dari pembentukan SSK ini awalnya ini tidak lepas Bapak Ibu dari upaya pemerintah dalam mensikapi akan datangnya era bonus demografi di Indonesia pada tahun 2020 hingga 2035 mendatang, yang puncaknya itu di tahun 2040 gitu Bapak Ibu ya. Nah, pada era itu, jadi di era bonus demografi itu jumlah penduduk usia produktif usia 15 sampai 64 tahun itu proporsinya tuh lebih dari 50% dibandingkan dengan kelompok usia non produktif. Yaitu usia non produktif itu di usia rentang 0 sampai 14 tahun dan juga usia di atas 65 tahun. Mungkin Bapak Ibu yang di mata pelajaran IPS lebih memahami tentang hal ini. Kemudian juga Bapak Ibu, apabila kita dapat memanfaatkan bonus demografi ini dengan baik, maka tentu saja perekonomian di Indonesia mungkin akan lebih bagus, karena bonus demografi ini adalah penduduk usia produktifnya itu lebih banyak dari penduduk usia non produktif, seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi pembentukan SSK ini disiapkan bagaimana siswa-siswa kita itu menghadapi tantangan terkait dengan isu-isu kependudukan yang terjadi saat ini, seperti itu. Lanjut Bu Eka. Nah, konsep sekolah siaga kependudukan itu seperti apa sebenarnya? Jadi, materi kependudukan itu diintegrasikan dengan mata pelajaran sesuai dengan pokok bahasannya. Jadi sehingga yang pertama yang perlu digarisbawahi bahwa ini bukan merupakan suatu mata pelajaran baru. Kemudian juga tidak menambah jam pelajaran. Lalu yang ketiga adalah
tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar, namun justru mempertajam materi yang dibahas. Jadi Bapak Ibu, berarti ada mata pelajaran tambahan selain yang sudah ada di sekolah? Tidak Bapak Ibu. Jadi materi kependudukan ini hanya diintegrasikan dengan RPP Bapak Ibu saja. Misalnya di mata pelajaran bahasa Indonesia, pokok bahasanya adalah teks eksposisi, seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi teks beritanya itu terkait dengan isu-isu kependudukan, seperti itu Bapak Ibu. Untuk lebih jelasnya nanti ada beberapa materi-materi kependudukan yang akan kita lihat bersama. Juga tidak hanya materi-materinya, kemudian isu-isu kependudukan saat ini yang sedang marak di lingkungan kita itu bisa kita integrasikan dalam RPP yang akan kita buat nantinya. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini adalah konsep integrasi SSK ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama bahwa program SSK ini berbasis kurikulum nasional Bapak Ibu. Programnya dapat disesuaikan dengan mata pelajaran yang ada dalam kurikulum dan kegiatan kesiswaan. Jadi seperti yang sudah saya katakan di awal, ada 3 pilarnya, yaitu yang pertama RPP Bapak Ibu yang terintegrasi dengan materi kependudukan, kemudian juga ada area pojok kependudukan dan juga seluruh kegiatan kesiswaan, baik itu yang intra maupun ekstrakurikuler siswa itu tergabung dalam program SSK, seperti itu Bapak Ibu. Dan yang kedua adalah bahwa SSK ini bukan mata pelajaran baru dan tidak menambah jam pelajaran. Materi program Bangga Kencana diintegrasikan dengan mata pelajaran sesuai dengan pokok bahasan sehingga mempertajam materi yang dibahas. Jadi Bapak Ibu, ada BKKBN, yaitu Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional ini Bapak Ibu, ada beberapa program yang mereka laksanakan, salah satunya ialah program Bangga Kencana. Apa itu program Bangga Kencana? Yaitu program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi program ini salah satu di dalamnya adalah SSK, seperti itu, yang sedang kita diskusikan bersama hari ini, seperti itu. Lalu program SSK menjadi wadah bagi program-program yang digulirkan BKKBN seperti PIKR, genre, ataupun yang lain-lain yang sasarannya itu adalah peserta didik. Jadi seluruh kegiatan ekstrakurikuler kita mulai dari kompang, segala macam keseniannya, kemudian kreativitas dan inovasi daripada siswa kita itu nanti akan kita dokumentasikan dan salah satunya nanti akan kita masukkan di dalam pojok kependudukan yang saat ini sedang sama-sama coba kita lebih perbaiki lagi atau lebih baguskan lagi ya Bapak Ibu. Lanjut. Yang nantinya akan dibuat seperti itu. Prosesnya tentu dalam kegiatan belajar mengajar dan juga adanya pojok kependudukan sebagai sarana belajar Bapak Ibu. Lalu outputnya nanti memupuk kesadaran akan kondisi kependudukan, menumbuhkan sikap tanggung jawab dan perilaku adaptif berkaitan dengan dinamika kependudukan. Outcome diharapkan bagaimana dapat mengembangkan sikap yang tepat dalam mengambil keputusan terkait dengan isu-isu kependudukan yang saat ini sedang ada di lingkungan atau di sekitar tempat tinggal, seperti itu Bapak Ibu. Lanjut Ibu Eka. Nah, tujuan dari sekolah siaga kependudukan. Yang pertama, Ibu Eka mohon maaf mungkin tidak usah diakhiri saja slideshow-nya Ibu. Diakhiri saja slideshow-nya. Di skip aja. Supaya terlihat.
Ya, tujuannya yang pertama ialah memberikan arah dan pedoman bagi sekolah dalam mencintai pendidikan kependudukan sehingga sekolah lebih maksimal melaksanakan dan menerapkan sekolah siaga kependudukan secara paripurna. Jadi Bapak Ibu ini salah satu PR bersama ya. Tentu saja kami dari Bapak Ibu, tim SSK seperti itu Bapak Ibu mengharapkan juga dukungan dari Bapak Ibu semua agar sekolah kita dapat SSK paripurna dari BKKBN provinsi. Yang pertama mungkin itu Bapak Ibu. Yang kedua ialah memberikan wawasan, sikap, pengetahuan dan keterampilan tentang program Bangga Kencana kepada peserta didik. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bagaimana nantinya peserta didik kita itu lebih peduli terkait dengan isu-isu kependudukan yang sedang terjadi di lingkungan sekitar kita. Dan bagaimana nantinya mengatasi isu-isu kependudukan tersebut. Lalu tujuan yang ketiganya adalah dengan adanya perlombaan sekolah siaga kependudukan paripurna memberikan dampak yang positif bagi pihak sekolah untuk lebih aktif, kreatif, dan berinovasi untuk memajukan sekolah siaga kependudukan paripurna, terutama untuk Kota Dumai. Bapak Ibu, selain kita menyiapkan SSK ini dengan materi kependudukan yang terintegrasi dengan RPP, bonusnya itu adalah ada perlombaan SSK dan ini dilombakan mulai dari tingkat provinsi sampai dengan nasional seperti itu ya Bapak Ibu. Lanjut Bu Eka. Ini tujuan dan manfaatnya untuk peserta didik tadi lebih ke sekolah, ini ke peserta didiknya. Jadi diharapkan pertama, peserta didik mampu menyajikan data mikro kependudukan dalam bentuk peta, grafik, atau digital untuk dianalisa secara sederhana. Bapak Ibu Wali kelas, mungkin kemarin ingat ya, ada kita mendata siswa per kelurahan. Nah, salah satunya itu ialah untuk nantinya dijadikan sebagai grafik atau bagan di kelurahan untuk dipajang di pojok kependudukan seperti itu Bapak Ibu. Dan nantinya juga kepada Bapak Ibu Wali kelas kan di ruang kelasnya ada pojok literasi atau pojok baca. Nah, bagusnya adalah di pojok kependudukan itu dibuat bagan siswa itu dia dari kelurahan mana atau minimal berapa, tapi semuanya kita perempuan laki-laki ya Bu ya. Jadi mungkin nanti seperti yang kelurahan kemarin yang sudah terdata di saya, boleh Bapak Ibu minta datanya itu seperti apa, nanti kemudian Bapak Ibu Wali kelas bisa dibuatkan bagan dan ditempel di kelasnya seperti itu. Kalau yang saya buat itu untuk keseluruhan yang di sekolah Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah mengurangi drop out putus sekolah dari kasus lainnya yang banyak terjadi di sekolah. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan tenaga pendidik dan peserta didik akan manfaat dan dampak dari kependudukan. Ya. Hampir sama mungkin ya, peserta didik memiliki pengetahuan yang utuh tentang masalah dan manfaat kependudukan setempat atau local genius. Sebenarnya Bapak Ibu, SSK ini bukan hanya secara nasional saja, tetapi bagaimana siswa kita itu peduli dengan keadaan lingkungan di sekitarnya. Jadi kalau misalnya dimasukin di RPP itu lebih bagus juga Bapak Ibu, misalnya kalau matematika misalnya, ada deret angka atau deret hitung itu atau buat bagan gitu dari siswa di kelas itu saja yang dimanfaatkan seperti itu Bapak Ibu. Datanya gitu Bapak Ibu. Lalu yang selanjutnya adalah peserta didik berperilaku yang mencerminkan keluarga berkualitas. Dan yang terakhir adalah peserta didik memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan tentang peduli kependudukan. Ya, lanjut Ibu Eka. Ya, ini hampir sama juga Bapak Ibu. Jadi
seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa program SSK ini bersifat gradual karena meliputi beberapa bidang studi sesuai dengan pokok bahasan pada mata pelajaran tersebut, sehingga akan terus-menerus mengalami pengembangan ya. Program SSK ini akan konsisten karena akan diteruskan dilaksanakan selama mata pelajaran dan pokok bahasan yang berhubungan dengan kependudukan tetap ada dalam kurikulum. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya bertanya mata pelajaran apa yang bisa diintegrasikan, semua mata pelajaran bisa diintegrasikan Bapak Ibu. Lanjut Ibu Eka, kita akan melihat materi-materi kependudukan yang bisa diintegrasikan dengan RPP Bapak Ibu sekalian. Yang pertama tentang kependudukan, bisa dilihat dari dinamika penduduk dan pembangunan, materi tentang itu, kemudian jumlah penduduk dan pertumbuhan penduduk, potensi dinamika umur, penduduk di Indonesia, pertumbuhan penduduk Indonesia dan dunia, remaja di sekitar kita, meningkatnya penduduk usia produktif, tantangan di usia produktif, lansia di sekitar kita, problematika lansia, urbanisasi, dan masalah keluarga berencana, keluarga, menikah di usia muda atau pernikahan dini, juga program keluarga berencana, KB, kesehatan ibu dan anak, rencana jumlah anak, dan juga ekonomi keluarga. Nah, untuk pembangunan keluarga sendiri ada 8 fungsi keluarga ya Bapak Ibu. Ada fungsi agama, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, dan fungsi sosialisasi dan pendidikan, lalu fungsi ekonomi dan fungsi lingkungan. Itu untuk materi-materi kependudukannya Bapak Ibu ya. Tapi mungkin bisa kita kaitkan dengan isu-isu kependudukan yang saat ini sedang gencar kita hadapi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, isu-isu kependudukannya itu antara lain, lanjut Ibu Eka. Ini ya Bapak Ibu ya. Isu-isu kependudukannya yang pertama stunting. Ayo, ini udah lumayan siang nih. Bapak Ibu ada yang pernah mendengar stunting? Ada yang tahu stunting? Kurang gizi ya Pak? Kurang gizi enggak Bu? Ya, benar Pak Parsito. Ada lagi yang lain? Pendek dia Bu. Pendek dia Bu, iya benar. Ya, jadi Bapak Ibu, stunting ini adalah gangguan pertumbuhan pada seseorang yang diakibatkan oleh gangguan gizi kronis yang menyebabkan gangguan pertumbuhan pada orang tersebut yang ditandai dengan tubuhnya yang pendek gitu ya Bapak Ibu. Dan itu ternyata sangat berdampak sekali karena tidak hanya dari pertumbuhannya saja tetapi dari segi berpikirnya juga mempengaruhi Bapak Ibu. Kemudian isu-isu kependudukan lainnya ada kemiskinan, kesehatan reproduksi, narkoba, rokok dan miras, penduduk usia lanjut, pernikahan dini, perlindungan anak, jumlah dan pertumbuhan penduduk, tumbuh kembang remaja, dan pergaulan remaja. Nah, mungkin di mata pelajaran IPA bisa dikaitkan dengan kesehatan reproduksi, atau mungkin di agama bisa tentang narkoba, rokok, dan miras, tentang larangan bisa saja mungkin Bapak Ibu ya. Kalau matematika mungkin bisa dari jumlah dan pertumbuhan penduduk itu juga bisa dibuat RPP-nya ya Bapak Ibu. Lanjut Ibu Eka, kita mungkin, ini terlalu kecil ya, nggak kelihatan. Ini salah satu contoh RPP yang terintegrasi dengan materi kependudukan Bapak Ibu, ini di mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, jadi nanti ini adalah teks apa ya, kalau tidak salah teks tentang membaca teks seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi nanti tapi di dalam RPP Bapak Ibu itu tertuliskan misalnya kalau dia teks eksposisi
Tujuannya misalnya menjelaskan terkait dengan teks eksposisi, materinya apa, ditulis di situ dan itu kemudian yang diwarnakan dengan lain. Karena itu materi kependudukan yang Bapak Ibu sampaikan, seperti itu. Lanjut Ibu Eka. Nah, ini di pelajaran bahasa Indonesia. Di pelajaran bahasa Indonesia ini sama, ini tadi seperti teks eksposisi. Nah, jadi dia teks berita yang disampaikan atau teks eksposisi dalam pembahasannya itu terkait dengan keluarga berencana, wujudkan keluarga sehat, bahagia dan sejahtera, seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak menambah mata pelajaran baru, kemudian hanya dimasukkan di dalam materinya saja Bapak Ibu. Selanjutnya yang nomor 3 ini, nah ini di IPS ya Bapak Ibu, tentang dinamika kependudukan. Mungkin untuk mata pelajaran IPS lebih mudah untuk diintegrasikan Bapak Ibu, misalnya bonus demografi, dinamika kependudukan, jumlah penduduk, dan lain-lain, seperti itu Bapak Ibu. Atau mungkin urbanisasi bisa juga Bapak Ibu. Dilanjutkan. Ini untuk matematika. Nah ini matematika kalau tidak salah adalah barisan aritmatika dan geometri. Nah, jadi soal yang dibuat ada soal ceritanya itu terkait dengan BKKBN juga tentang jumlah penduduk seperti itu kalau tidak salah Bapak Ibu. Lanjut Ibu Eka. Ya. Jadi kesimpulannya bahwa sekolah siaga kependudukan ini merupakan model integrasi pendidikan kependudukan dan keluarga berencana dalam mata pelajaran seperti itu Bapak Ibu. Lalu lebih dari itu, kerjasama dari semua stakeholder sangat dibutuhkan dalam menghadapi masalah-masalah kependudukan dan mendukung penerapan SSK di sekolah. Baik kan? Ya. Demikian saja mungkin pemaparan materi dari saya Bapak Ibu. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Bu Wit, nggak kedengar. Bu Wit, suaranya mohon sangat kecil. Tidak usah pakai handsfree, Ibu Wit. Wit, suaranya nggak dengar, Wit. Oke, Dek. Dengar, Bu? Ya. Oke, kita lanjutkan kepada Bapak Ibu. Selanjutnya itu narasumber dari Ibu Lili. Saya berikan lebih kurang 20 menit ya, Bu ya. Ya, Ibu Wit, siap. Saya persilakan kepada Ibu Lili. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Wit selaku moderator yang telah memberikan kesempatan saya dalam mempresentasikan materi tentang SSK. Baiklah Bapak Ibu, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya, Ibu Misriati. Sebelumnya tolong Ibu Eka, slideshow kan? Oke, udah kelihatan ya Bapak Ibu? Baiklah, untuk materi berikut ini tentang pojok kependudukan. Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya oleh Ibu Misriati, bahwa dalam persiapan kita untuk sekolah siaga kependudukan ada 3 pilar yang akan diperhatikan. Yang pertama tentang RPP tadi ya Bapak Ibu, kemudian yang kedua tentang pojok kependudukan. Di sini saya akan memberikan sedikit atau penjabaran tentang pojok kependudukan. Next. Untuk pojok kependudukan sebagai sekolah siaga kependudukan artinya apa? Di sini kita harus mengedepankan peran aktif peserta didik kita dalam mengamati, mengumpulkan, mengolah, menganalisis data serta mengkomunikasikan data kependudukan di mana tempat tinggal mereka sendiri. Ya, karena sekolah kita ini sudah menuju ke sekolah siaga pendudukan,
Jadi paling tidak peserta didik kita mengetahui dan memahami daerah tempat tinggal dia, seperti contohnya di mana dia tinggal, kecamatan apa dan kelurahan apa. Jadi di sini diharapkan nantinya peserta didik kita akan muncul rasa sadar ya, kesadaran terhadap peduli dan tanggung jawab kondisi kependudukan di daerah tempat tinggalnya masing-masing. Selanjutnya, di dalam pojok kependudukan itu merupakan perpustakaan mini ya Bapak Ibu. Artinya di sini kita berkolaborasi dengan perpustakaan sekolah yang sudah ada. Jadi ini menambah wadah untuk berisikan informasi apa saja yang termasuk program Bangga Kencana. Baik itu dalam bentuk desain berupa buku, gambar, grafik, peta, dan ornamen-ornamen kependudukan, yaitu secara manual dan digital. Jadi nanti di dalam pojok kependudukan ini bisa di dalam ruangan atau indoor dan juga bisa di luar atau outdoor. Jadi nanti peserta didik bisa memberikan ide-idenya atau informasi yang mereka peroleh dan mereka menyebarkan informasi itu lewat secara manual ataupun digital, baik di pojok kependudukan yang di dalam ruangan, itu yang di sebelah ruang BK, dan nanti di outdoor bisa saja di pondok-pondok atau yang di depan perpustakaan itu ya Bapak Ibu. Kemudian pojok kependudukan ini juga merupakan sarana penunjang pelaksanaan pendidikan kependudukan baik jalur formal, non formal dan informal. Sehingga nanti diharapkan ya dengan adanya pojok kependudukan yang ada di sekolah kita sebagai sekolah SSK, informasi-informasi yang ada tersebut dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk peserta didik kita saja, namun bisa juga masyarakat sekitar kita yang membutuhkan informasi atau literasi tentang program Bangga Kencana kita ini. Jadi ibaratnya sekolah kita ini center untuk peserta didik kita dan juga untuk masyarakat sekitar kita. Selanjutnya, di dalam pojok kependudukan secara kontekstual ini, ya data kependudukan yaitu yang diobservasi, dikumpulkan, diolah, dan dianalisis, dan dikomunikasikan oleh peserta didik adalah data kependudukan tempat tinggal para siswa kita sendiri. Sehingga diharapkan muncul kesadaran dan tanggung jawab terhadap kondisi kependudukan daerahnya masing-masing. Artinya di sini di dalam informasi-informasi yang ada di dalam pojok kependudukan itu, peserta didik bisa tahu dan paham bagaimana situasi tempat tinggal dia, yaitu mulai dari jumlah, contohnya jumlah dan pertumbuhan penduduk, berapa kakak, kemudian dia berada di kecamatan apa, kelurahan apa, atau juga yang berkaitan dengan tumbuh kembang dia sebagai seorang remaja, kemudian pergaulan remaja yang bisa dia dapat informasi di sekitar dia. Gitu. Kemudian lanjut. Nah, apa manfaat dari pojok kependudukan ini? Yang pertama, sebagai sarana pendukung pembelajaran. Jadi pojok kependudukan sama artinya anak-anak juga atau peserta didik dapat belajar, mencari, menganalisa, dan memperoleh informasi di dalam pojok kependudukan itu. Jadi artinya sebagai salah satu sarana pendukung dalam pembelajaran di sekolah. Kemudian yang kedua, adanya aktivitas peserta didik di dalam pojok kependudukan itu. Bisa dia mengadakan rapat, pertemuan anggota, atau dia membahas isu-isu tentang data kependudukan. Kemudian yang ketiga, wadah menumbuhkan kreativitas peserta didik. Jadi peserta didik yang memiliki minat atau bakat yang dalam arti dia ingin menyebarkan informasi tentang data kependudukan melalui literasi, mungkin dia hobinya menulis, dia bisa menyalurkan bakatnya di sana. Atau dia suka dalam konsentrasinya digital, membuat poster dan sebagainya, juga bisa ada wadahnya di pojok kependudukan. Kemudian yang keempat, sebagai kegiatan pendukung Bangga Kencana. Artinya apa? Dalam aktivitas peserta didik, baik secara akademik, di dalam proses pembelajaran di kelas, kemudian juga aktivitas dia di luar kelas seperti ekstrakurikuler, itu juga bisa menjadi wadah untuk di dalam pojok kependudukan. Jadi kegiatan-kegiatan peserta didik tersebut di ekskul itu bisa didokumentasikan dan kemudian kita kumpulkan kegiatan aktivitas yang sudah dilakukan peserta didik ataupun prestasi yang telah dia peroleh itu menjadi pusat informasi di pojok kependudukan. Lanjut.
Nah, bagaimana strategi pemanfaatan dengan adanya pojok kependudukan ini ya, Bapak Ibu? Yang pertama, adanya kolaborasi. Artinya apa? Pojok kependudukan ini dapat dia memberikan manfaat apabila adanya kerjasama dengan pihak internal dan eksternal. Kalau pihak internal tentu kita yang di dalam ini ya, Bapak Ibu, di dalam sekolah ya, pihak guru, murid, orang tua murid, dan juga komite sekolah. Dan sedangkan eksternal, di sini kita bisa menjalin kerjasama dengan pihak BKKBN, atau kemarin sekolah kita sudah melakukan pengimbasan ke sekolah lain seperti SMP Muhammadiyah, PGRI. Kemudian juga kita telah melakukan kunjungan aktivitas bersama peserta didik juga mewakili kita ke kampung KB. Itu salah satu sudah kita lakukan. Kemudian sebagai agensi, artinya apa? Di dalam sekolah siaga kependudukan nanti diharapkan ada agen-agen atau duta sebagai duta kependudukan yang berasal dari peserta didik kita. Jadi sini nanti peserta didik yang akan memberikan informasi kepada rekan-rekannya. Jadi ibarat seperti konselor sebaya. Kemudian ada profiling SSK sekolah. Kemudian jadwal kita buat, rencanakan siapa yang jadi piketnya, pembina dan anggota, dan apabila ada event-event yang mewakili sekolah dan juga siap ada di pojok kependudukan ini. Kemudian event itu bisa berupa in-out, kemudian buat kegiatan kreatif, pembagian brosur, poster, dan media sosial. Ini merupakan wadah juga dalam penyebaran informasi tentang data kependudukan. Kemudian ada photobot, yaitu strategi untuk menstimulasi keingintahuan peserta didik. Jadi dengan adanya ruang pojok kependudukan itu menarik minat dari peserta didik untuk dia mencari tahu ataupun bisa saja dia berbagi informasi ya untuk menstimulasi keingintahuan peserta didik tersebut. Dan pojok baca kependudukan. Nah, ini sebenarnya sekolah kita sudah lama menyiapkan ini Bapak Ibu ya, pojok baca yang ada di kelas-kelas. Nah, namun mungkin ditambah literasinya yang berkaitan dengan informasi data kependudukan. Jadi selain pojok kependudukan itu di samping ruang BK yang sudah ada, yang secara indoor, juga nanti ada di setiap kelas. Itu yang diharapkan. Oke, lanjut. Ini data sekolah SSK tingkat SMP yang sudah disampaikan oleh Bu Sri, bahwa SMP Binsus ini dari tahun 2017 itu sudah masuk ke dalam sekolah SSK. Selanjutnya, next. Ini tingkat SMA ya Bapak Ibu, untuk tahun 2018 itu masuk SMA 1, SMA 2, dan SMA 3. Oke, lanjut. Oke, sama ini SMA untuk tahun 2019 untuk tingkat SMA-nya. Mungkin bisa Bapak Ibu baca di layar. Oke, kemudian ini tingkat SD sama juga untuk tahun 2020. Untuk datanya. 2021, kemudian nah sekarang sekolah kita juga lagi mempersiapkan untuk tahun 2023 ini ya Bapak Ibu. Jadi untuk sekolah SMP Binsus tingkat SMP dan juga SMA 1 untuk tingkat SMA ya. Sorry ya. Oke, untuk menuju sekolah SSK paripurna untuk provinsi. Oke, bagaimana pengelola dan pelaksananya? Nah, ini karena merupakan kurikulum nasional, tentu itu berasal dari pusat ya. Jadi Ditpenduk atau BKKBN pusat, yaitu Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan yang berada di kementerian, kemudian turun ke BKKBN provinsi, kemudian ke OPD KB provinsi, dan sekarang di OPD KB Kabupaten Kota. Jadi kita yang sekarang di OPD Kabupaten Kota ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, di dalam pojok kependudukan dan juga bagaimana penilaian persiapan kita menjadi sekolah SSK ini, jadi ada nanti aplikasi monitoring dan evaluasi yang disebut dengan Simonef Pendu, yaitu merupakan aplikasi yang secara online kita isi
ya, sistem monitoring dan evaluasi program kependudukan atau disebut dengan SIMONEF Penduk adalah sebuah sistem atau aplikasi berbasis web, ya Bapak Ibu, yang digunakan untuk membantu pengelola dan pelaksana program kerjasama pendidikan kependudukan dalam melaporkan capaian pelaksanaan program dan kegiatan kerjasama pendidikan kependudukan. Jadi di sini nanti ada beberapa item yang kita isi. Jadi nanti pihak provinsi, mulai dari kota, provinsi sampai ke pusat, mereka nanti memantau sudah sejauh mana SIMONEF Penduk ini yang telah kita isi. Artinya apa? Segala macam aktivitas yang sudah kita lakukan yang berkaitan dengan SSK ini wajib kita laporkan melalui SIMONEF Penduk ini. Oke, lanjut. Nah, ini linknya ya Bapak Ibu. Monef Penduk ORG. Ini kita tampilkan deh. Oke, nanti mungkin bisa Bapak Ibu klik nanti apa aja isi item-item yang sudah kita persiapkan. Salah satunya itu tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Misri, yaitu kita mengupload RPP dari masing-masing mapel ini Bapak Ibu. Jadi nanti tim penilai atau mungkin